Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Munakanisa dengan NPM 24783110 dari kelas 3D. Di sini saya akan membuat video tentang VTP. VTP adalah metode pembuatan VLAN secara otomatis. Pada video kali ini, kita belajar praktek tentang VTP. Oke, kita mulai dengan memasukkan beberapa switch yang 2960. Kita akan menggunakan 4 switch. Masing-masing dihubungkan menggunakan kabel. Kita betulin dulu. Kita sambungkan. Ini. Kok ada beda? Kita jauhin ya. Supaya angkanya enggak mepet-mepet banget. Nah, ini. Hal pertama yang perlu kita lakukan, kita konfigurasikan. Sebelum konfigurasi VTP adalah konfigurasi trunk. Jadi, interface yang terhubung antar switch ini harus kita konfigurasikan. Kita konfigurasikan menjadi trunk. Masuk ke switch 1, kita ganti nama aja ya supaya enak. Menjadi SW1. Tapi kita ganti jadi SW1. Yang ini SW2. SW3 sampai yang SW4. Oke. Mas. Kita masuk ke SW1 CLI. Bisa kita lihat interface yang terhubung ke SW2 adalah FA01. Oke, kita masuk ke enable dulu, lalu konfi, lalu in FA01. Setelah itu switch port mode trunk, mode Oke, sudah. Lanjut ke SW2, switch 2, NI, share. Ini menjadi trunk adalah FA01 dan 02. Ini lalu kayak tadi kita enable dulu. Lalu konfi. Loh. Sini sih. In range sampai 2. Kemudian kayak tadi switch port mode trunk. Oke, sudah. Habis itu kita ke switch ketiga.
Itu tadi interface-nya sama ya, 01 dan 02. Sama seperti tadi, and lalu finally configuration terminal in range. Kok langsung aja dia change range 01 sampai 2. Loh, oh pantas, salah typo. Kosong 1 2. Switch port ITC port mode terang. Oke, beres. Yang terakhir itu yang keempat itu FA01 tadi ya. In range FA01 itu, lalu switch port mode terang. Oke, selesai. Sekarang kita sudah selesai menyiapkan untuk belajar FTP. Oke, ada dua mode sering digunakan pada FTP, yaitu mode server dan client. Di server itu nanti bertugas untuk membuat VLAN, sedangkan klien nanti VLAN-nya otomatis mengikuti yang ada di server. Namun di FTP ada 3 mode, ada server, client, dan transparent gitu. Nah, coba kita praktekkan. Misal di SW1 kita konfigurasi menjadi server. Kita kasih di sini, ini dia server. Habis itu di sini yang switch 2 ini kita akan konfigurasi menjadi transparent. Yang ketiga jadi client. Dan SW4 konfigurasi jadi server lagi. Loh, kemana dia? Kok tidak kelihatan malah? Oke, bawah kelihatan nanti. Kalau kita perhatikan bahwa dalam jaringan ini terdapat 2 server. Jadi dalam satu jaringan kita boleh memiliki lebih dari 1 server. Oke, kita konfigurasikan FTP-nya mulai dari SW1 dulu. Masuk ke CLI, kita exit dulu. Habis itu, untuk konfigurasi FTP menggunakan command FTP mode. Modenya itu apa? Misalnya kita konfigurasi server di SW1. Server. FTP server. Untuk config FTP kita harus mendefinisikan domain. Komennya FTP domain. Misalnya kita gunakan Aguna Course kayak yang di video itu ya. Aguna
host. Ini kita minum untuk comment switch compare to oke. Nah, domain ini nanti di semua switch itu harus sama. Jadi, kalau di SW1 set domainnya Aguna Course, maka yang lain juga harus sama. Selanjutnya disarankan config password. Ini sebenarnya opsional. Tapi untuk alasan keamanan, konfigurasi password itu disarankan. Caranya adalah VTP password, kemudian PW-nya apa? Misalnya 123 nih. Oke, itu udah. Oke, kita sudah selesai config VTP pada SW1. Lanjut ke SW2. Seperti tadi, kita exit dulu. Habis itu, kita akan konfigurasi mode transparan. VTP mode transparan. Habis itu kita VTP domainnya. Jangan lupa itu harus sama seperti yang sebelumnya, yaitu Aguna Course. Tunggu sekali sini. Course. Setelah itu kita masukkan PW. PW juga harus sama. VTP password 23. Oke. Selesai SW2, lanjut lagi kayak tadi sama exit, jangan lupa itu VTP mode dulu, VTP mode client VTP domainnya jangan lupa sama course. Kasih password, jangan lupa juga VTP password 1, 2, 3 sama. Oke, beres. Lanjut yang keempat. Seperti tadi, exit VTP mode server juga. Boleh deh, VTP domain Aguna host lupa. VTP password 1, 2, 3 enter. Oke. Harus sama semua tadi password dan domainnya. Oke, sudah semua kita konfigurasikannya dari yang SW1, 2, dan 3, dan 4. Selanjutnya kita hanya perlu testing untuk pembuatan VLAN. Itu akan ada di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Pada video kali ini kita akan tes pembuatan VLAN. Sebelum itu kita cek di semua switch, pastikan belum ada VLAN sama sekali. Kita mulai dari switch 1. Kita masuk ke CLL, lalu dulu. Oke. Setelah itu VLAN ini gimana sih ini? Gede banget.
Nah di sini dia hanya ada satu, yaitu yang defaultnya aja. Lalu ada di sini yang lain juga, pilihan yang lain tapi default juga. Oke, kita coba cek yang kedua. Sama seperti tadi. Ini kita harus end dulu. Config do show pilihan div. Oke, sama seperti tadi, hanya ada yang default saja. Oke, terus ketiga, klien. Mana yang dia? Kok nggak bisa mencet? Kenapa ini dia? Kok hilang? Wadah. Aduh, kenapa sih? Oh, oke. And continue do show pilihan div. Sama ada defaultnya saja. Lalu yang keempat, yang terakhir. And continue do show pilihan div. Yap, sama. Oke, aman. Nah, sekarang kita coba buat VLAN di switch 1. Ini. Di sini kita bikin VLAN-nya 2. Langsung di komen CLI-nya. Ya, VLAN 2. Terus name-nya misalnya A. Wah. Name-nya A. Terus VLAN 3. Name-nya itu B. VLAN 4 namanya C. VLAN 4. C. Itu. VLAN 5 namanya D. M-nya apa tadi D? Habis itu kita exit. Nah, ini sebenarnya bebas mau bikin VLAN-nya berapapun dan namanya juga apapun. Di sini kita cek VLAN-nya, do show VLAN div. Enter. Nah, tadi kan cuma ada default aja nih. Aduh. Nah, sekarang udah nambah. Ada VLAN 2 A, B, C, D. Namanya B, C, D. Selanjutnya kita coba cek di klien yang ini nih. Kita coba cek. Kita coba cek dulu show brief. Tuh ada juga. Oke.
aktif. Perhatikan di sini bahwa klien atau switch 3 terbuat VLAN secara otomatis. Sama sekali kita tidak bikin config VLAN-nya di sini. Namun ketika di SW1 dibuat VLAN, maka klien otomatis terbuat juga. Kita coba cek di SW4. Switch 4 di mode server juga. Do show VLAN. Yap, sama dia juga ngikut, sudah terbuat. Server juga terbuat otomatis. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa server itu juga bertindak sebagai klien. Jadi dia bisa ngikutin yang melakukan perubahan VLAN. Misalnya nih, kita di S4 dan juga server kan kita coba lakukan perubahan VLAN. Kita hapus VLAN 5. Caranya no VLAN 5. Enter. Seharusnya VLAN-nya sudah terhapus ya. Kita coba cek lagi. Do show VLAN 5. Kok do show VLAN 5 sih? Brief. Maaf. Ya, dia sudah hilang. Yang nomor 5 jadi tinggal 4. Cuma A, B, C saja. Ada 3, 4. Ada ya. Kita coba lihat di klien. Do show VLAN brief. Typo. Gimana sih ya udah hilang juga ya, tidak ada di klien. Lalu kita cek di server 1 di switch, kita cek harusnya hilang juga. Coba nggak tahu. Show brief. Ada lagi dia nah. Kenapa dia tidak berubah? Oke, masih ada di sini ya rupanya. Harusnya ini tidak ada juga. Biasanya memerlukan beberapa waktu, jadi ada loading istilahnya. Kita cek lagi coba ya. Apakah dia masih ada? Show VLAN. Apa tadi VLAN apa namanya? VLAN baru. Nah, sudah hilang. Mantap. Tadi loading aja itu. Oke, karena ini udah berhasil, selanjutnya kita akan belajar mode klien tadi nih. Mode klien itu sifatnya tadi ngikutin server. Perlu kita tahu adalah bahwa di klien itu tidak bisa melakukan perubahan VLAN. Gak akan bisa hapus VLAN maupun manual VLAN. Coba contohnya kita coba ya. VLAN now. Enter. Berarti in VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode. Artinya ketika device di mode client, dia tidak akan bisa melakukan configuration VLAN. Kita coba buat VLAN 7 ya. Bisa nggak? Oh, kita coba oh iya, ini kan tadi nambah. Kita coba ngapus yang keempat. VLAN 4 bisa nggak? Nama aja tuh. Berarti TP VLAN configuration not allowed when device is in client mode.
di klien sifatnya ini dia hanya ngikut aja, akan bisa membuat VLAN. Oke, gitu mode klien tadi. Terakhir kita mode transparent in. Kalau mode ini dia nggak ngikut dan juga tidak memengaruhi. Contohnya kalau kita cek ya, kayak tadi. Kunci lupa terus sih. Tuh, dia nggak ngikut. Padahal server tadi kan udah kita tambahin, kita kurangi. Tambah dong. Ya, tambah sama kurang. Nih, dia cuma ada default doang. Dia tidak ngikut. Di server ada perubahan VLAN, di transfer. Transparent dia tidak akan mengikuti. Transparent itu independen, tapi di transparent itu bisa buat VLAN. Contohnya kita bikin ya, VLAN 10, name-nya apa tadi? VLAN 10, name-nya dan seterusnya. Kita coba exit dulu. Habis itu kita tampilkan. Yang lagi show VLAN query. Nah, tuh. Dia cuma ada yang 10 dan 11 tadi, Kak, sama C. Udah. Nah, kalau di transfernya ada kan 10, 11, coba kita cek di server. Apakah dia akan merubah? So, Oke, tetap sama. Dia cuma ada 2, 3, 4 ABC doang seperti tadi. Loh. Iya, bener deh. Konteksnya. Dia ada. Show VLAN ring. Oh, ini. Oh, input. Ini main tadi. Sabar. Oh, pantas. Typo. Aman. Ini hilang pun. Nah, tetap sama. Nggak ada yang berubah kan. Dia nggak ada VLAN 10 dan 11. Oke, kita lihat di klien juga. Apakah dia ada yang 10, 11 tadi. Show VLAN. Apa tadi VLAN? Terus enter. Tetap aja cuma ada A, B, C, 2, 3, 4. Di server satunya juga kita coba cari. Oke, tetap sama, cuman ada 3 ini doang. Ada transparan itu independen, dia nggak ngikutin server, tapi dia juga tidak memengaruhinya. Dia bisa buat sendiri, tapi VLAN tersebut tidak dikirimkan ke siapapun, hanya buat dia sendiri. Seperti itu, jadi dia tidak memengaruhi klien maupun server yang lain. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.